Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi habbaba ilaina al-iman wa zayyanahu fi qulubina wa karraha ilaina al-kufra wal fusuqa wal 'asyan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد يقول الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي أخرجه مسلم مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Alhamdulillah, Bapak-bapak pembimbing yang kami muliakan, jamaah rahimakumullah. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan keimanan kepada diri kita, dan dengan keimanan itulah kemudian menggerakkan kita untuk bisa memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Keimanan itulah yang menggerakkan jiwa kita, pikiran kita dan seluruh anggota tubuh kita untuk melakukan kebaikan dan amal soleh. Segala puji bagi Allah yang telah menghiasi jiwa-jiwa kita dengan keimanan itu dan menjadikan kita cinta kepada keimanan itu. Keimanan ini adalah merupakan hal yang sangat prinsip dalam kehidupan kita. Terlebih bagi kita yang memiliki visi besar membangun peradaban Islam di muka bumi ini. Bagaimana melihat tatanan kehidupan umat manusia ini sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka iman inilah yang menjadi landasan. Maka semakin tinggi kualitas keimanan kita, maka semakin tinggi kualitas peradaban Islam yang kita bangun. Salah satu dimensi penting dalam membangun peradaban Islam adalah binaul mujtama' al-islami, membangun komunitas Islami yang dijadikan sebagai salah satu visi hidayatullah, sebagai mana yang tertuang dalam anggaran dasar. Kalau misi pertama itu adalah melahirkan kader-kader yang berkualitas, maka visi kedua adalah membangun komunitas Islami. Komunitas yang dimasukkan di sini adalah jamaah. Mulai komunitas yang paling kecil yang namanya keluarga, ada yang namanya halaqah, ada yang namanya organisasi, sampai pada tingkat jamaah yang tertinggi yaitu jamaatul muslimin. Karena ini adalah merupakan salah satu prinsip dalam Islam, sebagaimana yang sama-sama kita sering dengar statement dari As-Sahabiyul Jalil Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, la islama illa bil jamaah. Dan mungkinlah
Islam itu ada, Islam itu eksis, Islam itu termanifestasi dalam kehidupan tanpa adanya sebuah jamaah. Nah, bagian penting dari jamaah ini, jamaah rahimakumullah, adalah al-ukhuwah. Jamaah ini akan menjadi solid, menjadi kuat kalau ada yang namanya al-ukhuwah, ada persaudaraan. Dan persaudaraan yang sejati, yang abadi dalam Islam adalah al-ukhuwah al-imaniyah. Persaudaraan yang dilandasi karena iman. Maka ayat yang disebutkan oleh Allah SWT dalam surah Al-Hujurat ayat 12 ya, ayat 10, di sana menggunakan adatul hasr, innamal mu'minuna ikhwah. Hanyalah orang-orang yang beriman itulah yang bersaudara. Artinya, kalau ada persaudaraan yang tidak dilandasi dengan keimanan, itu adalah persaudaraan yang semu, persaudaraan yang tidak sejati dan tidak abadi. Hatta persaudaraan yang dilandasi dengan nasab, ya, garis keturunan, orang yang bersaudara kandung sekalipun, kadang-kadang hanya karena pertikaian, ya, harta waris, sejengkal tanah, itu kemudian menyebabkan persaudaraan itu hilang. Tidak mau saling menyapa, tidak mau saling mengunjungi, tidak mau saling menghadiri kalau ada acaranya. Ada acara pernikahan keponakannya tidak hadir karena dia bersengketa dengan saudaranya sendiri. Itu banyak di mana-mana, jamaah rahimakumullah. Ya. Ada orang yang bersaudara karena bisnis, ya, kolega bisnis. Pertemanan yang dilandasi dengan motivasi duniawi seperti ini juga tidak akan kekal. Kalau ada sedikit kesalahpahaman, maka apa yang terjadi? Ya, kongsi bisnis ini bisa bubar. Begitu juga yang namanya pertemanan, persahabatan dilandasi karena kepentingan politik misalnya. Orang satu partai, oh itu luar biasa, ya. Kayak perangko itu, lengket itu, ya, 24 jam itu ngopi bareng ketika dia misalnya menjelang pemilu satu partai itu, ya, satu koalisi. Tapi itu juga tidak berjalan dan bertahan lama, ya. Biasa setelah pemilu itu koalisi bubar. Bahkan kita melihat banyak politisi yang pintar istilahnya itu loncat indah. Ya, loncat indah artinya dia kutu loncat, tapi loncatnya itu ya, terlihat indah. Ya. Karena memang di dunia politik ya seperti itu. Ada orang dalam waktu yang singkat itu bisa pindah 2-3 partai. Bahkan tempo hari ya, ada seorang tokoh mendeklarasikan dirinya untuk bergabung di partai fulan, beberapa jam kemudian atau besok paginya pindah lagi, deklarasi lagi. Ini luar biasa, ya. Nah, jadi innamal mu'minuna ikhwah, memang tidak ada yang bisa mempersaudarakan manusia itu dengan persaudaraan yang abadi kecuali karena iman saja. Nah, untuk itulah maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan tuntunan kepada kita bagaimana bisa merawat dan menumbuhkan ukhuwah imaniyah itu. Pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ahabba ar-rajulu akhahu falyukhbirhu."
apabila seseorang mencintai saudaranya, maka hendaklah dia menyatakannya atau menyampaikannya kepada saudaranya itu. Bahkan dalam hadis dikatakan, idza ahabba ar-rajulu sahibahu falyati fi manzilihi falyukhbirhu annahu yuhibbuhu lillah. Jika salah seorang di antara kalian itu mencintai saudaranya, maka hendaklah dia mendatangi rumahnya dan mengabarkan, menyampaikan bahwa dia mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira sudah sering kita lakukan ini, Pak? Masih jarang ya. Ya. Ini harus dibiasakan. Ini sunnah. Bahkan pernah satu ketika ada seorang sahabat duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada seorang sahabat yang lewat. Sahabat yang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini tadi berkata, "Wahai Rasulullah, aku mencintai orang ini." Terus Nabi katakan, "Apakah kamu sudah menyampaikannya?" Dibilang belum. Dibilang, "Sampaikan rasa cintamu itu karena Allah." Maka dia mengejar sahabat tadi untuk menyampaikan bahwa dia mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira bagaimana lafadznya? Ya, kita sambil salaman kemudian kita nyampaikan, "Ana uhibbuka fillah ya akhi." Pamadong, "Ana uhibbuka fillah." Begitu, Pak. Ya. Ya. Nah, pernyataan cinta seperti ini tidak masuk kategori LGBT, Pak. Ya, karena ini karena Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Kemudian yang kedua, bahwa orang yang saling mencintai karena Allah itu dianjurkan untuk saling mendoakan. Saling mendoakan dari jauh. Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimin yad'u li akhihi bi dhahril ghaibi illa qala al malak wa laka bimithal." Ini luar biasa. Tidaklah seseorang mendoakan saudaranya dari jauh, ya, kecuali malaikat mengaminkan doanya itu, walaka bimithal. Semoga engkau juga diberikan oleh Allah SWT seperti apa yang engkau doakan itu. Subhanallah. Ini jamaah rahimakumullah. Jadi kalau kita mendoakan apa saja kebaikan kepada saudara kita, ya, saudara seiman, maka malaikat itu sudah menunggu itu. Walaka bimithal. Kebaikan yang kita mintakan kepada Allah untuk saudara kita itu juga akan terpantul kembali. Dan inilah sebetulnya indikasi kecintaan yang sejati. Ketika kita bisa mendoakan saudara kita tanpa sepengetahuannya. Kalau di hadapannya, ya wajarlah kita mendoakan dia, mendoakan kebaikan, kesehatan ketika dia sakit misalnya. Tapi ketika dia tidak tahu, maka di sanalah juga Allah SWT Maha Pemurah. Jadi Allah pantulkan kebaikan-kebaikan itu kepada orang yang mendoakan itu. Berikutnya adalah saling mengunjungi, saling bersilaturahim, saling menziarahi. Dalam sebuah diskusi Allah katakan, kebaikan akan selalu didapatkan orang yang saling mengunjungi dan saling memberi karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini yang menjadi tantangan kita di era globalisasi seperti sekarang ini, di era digital, yang namanya silaturahmi via darat itu semakin kurang.
Bahkan kadang-kadang ya antara orang tua dengan anak-anaknya banyak yang mencukupkan dengan video call saja. Video call. Ya. Padahal itu beda. Dulu Prof. Mujibur Rahman ketika orasi di Wisuda STIS menyampaikan bahwa sesungguhnya pesantrenlah yang bisa memelihara, merawat tradisi Islam, yang membangun ikatan emosional antara murid dengan murid, antara murid dengan guru. Di era sekarang ini banyak murid yang sudah jarang ketemu gurunya di darat, maka transformasi nilai itu pun juga sangat minim sekali. Ustaz Sadati kan cerita tempo hari kalau beliau itu ngajarnya via WA, ya, karena beliau keliling Indonesia. Ya, pada saat yang sama dia juga harus mengajar gitu. Ya. Dan memang ini menjadi tantangan tersendiri bagi kita, mengantarkan kita kemudian mau mendapatkan ilmu itu secara instan. Iya, di search saja gitu, tanya Mbah Google. Ya, cepat dapatnya, cepat hilangnya. Beda dengan orang-orang yang belajar mimbutunil kutub, langsung sampai halaman-halamannya, bagian atas, bagian bawah, di halaman itu pun dia hafal, dia kuasai. Para ulama kita dahulu, Masya Allah. Nah, orang-orang yang seperti ini sudah menjadi langka di era modern sekarang ini. Nah, jadi adik-adik yang belajar di madrasah, ya, di STIS, di PUZ, ini tradisi ini harus gitu. Jangan sampai nanti ada lagi anggapan tidak perlu kita hafal Quran, karena kemana-mana kita dapat HP, dengan mudah kita cari gitu. Ya, ulama mengatakan al-ilmu fis sudur la fis sutur. Sejatinya ilmu itu adalah dalam jiwa, dalam pikiran, bukan di buku, apalagi di HP. Ya. Ini adik-adik sekalian. Ya. Jadi saling mengunjungi. Bahkan tadi ketika saling mengunjungi itu, falyukhbirhu annahu yuhibbuhu lillah. Nyatakan, aku mencintaimu karena Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah menampakkan wajah yang ceria, senyuman yang tulus. Ada enggak senyuman yang tulus, yang tidak tulus? Bapak yang biasa naik pesawat, sering kita lihat itu senyuman-senyuman yang kayaknya kurang tulus. Ya, karena kalau kita sudah lewat itu sudah cemberut itu. Ya. Ini senyuman yang tulus itu beda. La tahqiranna minal ma'ruf syai'a. Kata Rasulullah, jangan sekali-sekali menganggap remeh yang namanya kebaikan itu. Walau antalqa akhaka biwajhin taliq. Meskipun engkau hanya bisa menampakkan senyum kepada saudaramu, nah itu sedekah. Tabassumuka li akhika sedekah. Bahkan jamaah rahimakumullah, idealnya ketika kita dalam keadaan susah, dalam keadaan sedih pun, ketika bertemu dengan saudara kita, dengan sahabat kita, kalau perlu dia tidak usah tahu kalau kita sedang bersedih. Kalau perlu kita paksakan juga untuk bisa menampakkan wajah yang ceria, ya, senyum yang lebar, seperti itu.
karena itu termasuk juga memberikan ketenangan. Tapi kadang-kadang kita ini tidak ada problem yang kita hadapi sekalipun, ketemu dengan saudara kita malah orang lain yang jadi sedih melihat kita. Ya, padahal tidak ada masalah. Ya, tapi wajahnya gitu tidak terbiasa. Ya, biwajhin taliq. Masya Allah. Kalau perlu melebihi senyum Pepsodent. Ya. Tahadau tahabu, saling memberi hadiah walaupun hanya benda yang sederhana. Bagi yang suka permata ya saling memberi hadiah permata ya. Atau yang lain. Itu kata Nabi SAW dalam hadits Aisyah, tahadau tahabu, saling memberi hadiahlah agar itu bisa menumbuhkan rasa cinta. Bukan persoalan nilainya. Ya. Makanya hadiah itu biasanya tidak harus dalam bentuk uang, tapi sesuatu yang mungkin unik. Ya. Ada orang memang tidak butuh uang sebenarnya, atau dia menganggap kalau uang 20.000 itu tidak ada apa-apanya, tapi kalau dikirimi pulsa 20.000 itu senang. Ya. Termasuk saya penasaran. Saya setiap awal bulan itu selalu ada yang kirimi pulsa minimal 50, kadang-kadang 100, dan bukan transfer Pak, memang diisikan di kios itu, jadi susah dilacak. Masya Allah. Tapi saya selalu mendoakan orang itu, ya mudah-mudahan dilapangkan rezekinya. Dan bapak-bapak semua kalau ngirim pulsa juga saya doakan juga. Ya. Kalau saya dikasih uang 20.000, 50.000, mungkin tidak terlalu apa ya, tidak terlalu istimewa, ya, tidak terlalu istimewa. Tapi ketika dihadiahi pulsa 20.000, 50.000 itu sungguh sangat menyenangkan. Nah, inilah jamaah rahimakumullah. Ya. Kita dianjurkan untuk saling memberi hadiah, apalagi orang yang baru bepergian misalnya dari haji kah begitu. Makanya di Mekah, Madinah itu di mana-mana ada toko-toko yang menjual hadiah murah. Rialain, 2 rial. Kullu syai' rialain. 2 rial saja. Itu paling harganya berapa ya? 7.000 lah. Ya. Tapi itu menyenangkan. Bahkan ada kemasan air zam-zam itu, botol air zam-zam yang dikemas kecil, mungkin hanya beberapa teguk itu, hadiah tuh ma'i zam-zam. Itu juga senang. Ya. Ada minyak wangi yang murah. Ya. 1 real 1 botol. Tidak tahu itu campur air barangkali. Tapi kalau sudah sampai ke Indonesia itu sudah menyenangkan itu. Masya Allah, itu luar biasa. Dan saya kalau ada orang pulang haji dihadiahi jenis parfum yang seperti itu, senang juga meskipun saya tahu, wah ini apa, enggak level saya ini. Tapi menyenangkan karena orang ini artinya apa? Ingat kita gitu. Ingat itu istimewanya di situ. Maka jamaah kami kemarin Pak, meskipun saya sudah bilang tidak usah beli macam-macam, susah pengirimannya, nanti susah lagi datangnya, bisa bulanan itu, tapi tetap aja ada malah yang mengirim ke 2 tempat, ke Balikpapan dan ke Sulawesi. Saya bilang siapa lagi di Sulawesi ini? Di sana orang tua saya dan saudara-saudara saya. Nah, kalau di Balikpapan itu tetangga-tetangga saya. Masya Allah, itu luar biasa. Kita menghargai itu. Ya, meskipun kadang-kadang itu juga banyak yang banyak kendala lah ya.
menumbuhkan rasa cinta dengan saling memberi hadiah. Dan puncaknya yang namanya persaudaraan itu adalah saling membantu. Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasad idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sairul jasadi bis-sahri wal humma. Nah, ini hendaknya kita terapkan di halaqah, karena kadang-kadang kita ini tidak tahu siapa sebenarnya saudara-saudara kita itu yang membutuhkan. Ya. Karena ada dua jenis orang yang butuh itu. Ada yang memang tidak malu menyatakan kebutuhannya dan berani meminta, mengajukan proposal. Ada juga orang yang menjaga kehormatannya. Dia sebenarnya lebih susah, tetapi menjaga kehormatannya, tidak mau meminta-minta. Itu dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Lis-sa'ili wal mahrum. As-sa'il, ada orang yang memang berani meminta dan tidak malu. Wal mahrum, ada juga orang yang tidak mau menampakkan bahwa dia butuh. Nah, dua tipe orang ini tetap harus mendapatkan perhatian. Jangan sampai ketika ada yang diam-diam lalu kemudian kita abaikan. Nah, ini harus dilacak melalui halaqah, ya, untuk menumbuhkan sikap ta'awun, takaful. Kita saling membantu. Wallahu fi auni al-'abdi ma dama al-'abdu fi auni akhihi. Allah selalu memberikan bantuan pertolongan selama seorang hamba itu juga selalu menolong saudaranya. Jadi kalau kita mau menolong seseorang, tidak usah mengharap balasan dari yang bersangkutan. Wah, kalau saya membantu ini, bisakah dia nanti bantu juga dia? Tidak mungkin. Jamaah rahimakumullah. Memang Allah yang memberi jaminan itu. Ketika kita membantu seseorang, membantu satu pihak, maka Allah yang akan nanti membalas itu. Maka tidak perlu kita menunggu-nunggu balasan dari orang yang kita bantu itu. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan jaminan. Apakah nanti dibalas secara langsung atau ditunda? Ditunda di dunia atau sampai di akhirat? Itu sudah pasti. Bahkan ada hadis mengatakan siapa yang selalu memberikan jalan keluar ataupun kemudahan kepada saudaranya, maka Allah juga akan memberikan kemudahan padanya. Itu sudah rumus kehidupan jamaah rahimakumullah. Maka dengan adanya gerakan nawafil ini, salah satunya itu adalah infak, adalah sedekah. Ya, memang harapan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menyatakan begitu. Wallahu fi auni al-'abdi ma dama al-'abdu fi auni akhihi. Dan kita semua punya pengalaman. Ya. Pengalaman dalam hal ini. Ya, biasa Allah kirim cash. Ya, kadang-kadang juga Allah Subhanahu wa taala menunda. Tapi yang kita rasakan dari membantu atau berinfak dan bersedekah itu adalah Allah lapangkan jiwa kita, Allah bahagiakan jiwa kita. Ya. Jadi perasaan menjadi tenang, ya, menjadi lapang begitu. Ya. Ketika kita baru memberikan pengorbanan, ya, untuk agama Allah SWT atau untuk saudara-saudara kita. Nah, jamaah rahimakumullah, ada tingkat ukhuwah yang paling tinggi lagi yang namanya ithar. Sudah masuk waktu ya? Dikit lagi. Ada yang namanya ithar, mendahulukan orang lain di atas kepentingan dirinya. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Wah, ini yang berat, Pak. Tapi inilah kebiasaannya para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dalam hal-hal yang bersifat duniawi itu mereka semua selalu mendahulukan orang lain. Wa yut'imuna at-ta'ama
ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Ini orang-orang beriman itu adalah mereka memberi makan makanan yang disukainya, makanan favoritnya, miskinan kepada orang miskin, atau orang anak-anak yatim, atau tawanan. Ya. Ini luar biasa. Banyak kisah-kisah yang unik terjadi di kalangan para sahabat. Misalnya, kalau tidak salah Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah sakit demam. Dan kalau orang demam itu macam-macam seleranya, bukan selera yang sehari-hari, ya kan? Maka dia membayangkanlah ikan bakar. Bayangkan di Madinah cari ikan bakar, ya pada saat itu kan tidak mudah, Pak. Karena laut itu cukup jauh, ya, di Jeddah, di Laut Merah itu. Tapi kemudian para sahabat berusaha untuk mencarikannya, dan itu kalau tidak salah dalam sebuah perjalanan safar. Maka dicarikanlah ikan, kemudian dibakar, dihidangkan. Begitu siap, ya, siap dicicipi, tiba-tiba ada pengemis lewat, ya, tidak berhenti mempelototi ikan bakar itu. Wih, nikmat juga ini. Nah, dilihat oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dipanggil, dikasih itu. Masya Allah, dikasih. Sampai sahabat itu rada-rada kecewa. Wahai Ibnu Umar, susah-susahnya kita cari ikan, udah kita bakar. Ketika kita sudah siap dinikmati, engkau berikan. Nah, beliau katakan, ya, wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbi miskinan wa yatiman wa asira. Itulah kebiasaan mereka. Ada yang di rumahnya itu ada roti kering dan ada roti yang lembut, yang enak. Ya. Baru mau dimakan roti yang lembut ini, tiba-tiba ada pengemis yang mengetuk pintu, minta makanan. Diserahkan roti yang lembut itu, yang enak itu, yang masih panas-panas itu, kemudian dia makan yang kering. Masya Allah, ini luar biasa jamaah rahimakumullah. Ya, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kita paling tidak sesekali lah memperhatikan itu, meskipun tidak, ya, tidak selamanya. Gitu. Dan saya merasakan itu waktu Silatnas kemarin, Pak. Ada sahabat kita yang meminjamkan motor barunya pada saya, kemudian dia pakai motor yang lama, motor bututnya. Wah, ini saya bilang ithar ini beliau ini. Ya, nah, itu luar biasa. Ya, kita punya kendaraan motor, kita juga mau pakai, tapi ada tetangga kita mau ke rumah sakit, jelas-jelas dia tentu lebih membutuhkan. Gitu. Ya, kita hanya mau ke pasar, masih bisa cari alternatif lain. Ini dalam kondisi seperti inilah jamaah rahimakumullah. Kalau tradisi seperti ini dibudayakan, maka insya Allah yang namanya hasad dengki itu tidak ada. Karena apa yang Allah berikan kepada kita memang untuk kepentingan kita bersama gitu. Bahkan ya orang-orang beriman itu selalu mendahulukan, meskipun itu memang tidak mudah jamaah rahimakumullah. Tapi ada yang dikecualikan. Ithar itu ya ada 3 kategori. Dalam hal yang wajib tidak boleh ithar. Misalnya kita dalam kondisi tidak ada air, sementara masuk waktu sholat, ada 1 botol air aqua. Ini satu-satunya air yang bisa kita pakai wudhu. Nah, karena ini adalah perkara wajib, kita mau sholat, maka tidak boleh kita menyerahkan, ini Pak Dudi aja yang pakai ini, saya tayamum. Itu enggak. Kalau saya yang punya ini, maka saya yang harus pakai. Pak Dudi yang tayamum. Enggak boleh ithar dalam hal seperti ini, dalam perkara wajib.
dalam perkara yang dianjurkan, disunnahkan, makruh untuk kita ithar, mendahulukan orang lain. Contoh, mengisi saf awal, itu kan dianjurkan kan? Ya, bagaimana keutamanya saf pertama itu? Tiba-tiba ada selah misalnya, ya, yang masih kosong, kita dorong orang lain, itu tidak boleh. Ya, makruh, ya paling tidak makruh, karena bukan hal yang wajib, makruh, tidak boleh. Dan jamaah rahimakumullah, ya beberapa hari yang lalu saya sholat di satu masjid, masya Allah, marah kita suruh rapat, padahal masih renggang sebenarnya. Ini ya Allah, ini kalau jamaahnya tidak tertarbiyah begitu, ya tidak ada ilmunya. Dia mau menguasai satu sajadah itu. Nah, satu sajadah itu kan antaranya satu orang itu. Jadi masing-masing itu, oh ini sajadah saya, ini sajadah panjang itu. Itu bayangkan ya warahmatullah. Ini ya tidak boleh. Ya. Kemudian dalam perkara-perkara yang sifatnya duniawiyah itu dianjurkan. Seperti yang saya katakan tadi, dalam hal makanan, dalam hal kendaraan. Bahkan sahabat-sahabat Nabi SAW yang dipersaudarakan ketika sampai di Madinah itu, itharnya itu sampai dia siap membagi dua hartanya. Kaum Ansar siap membagi dua hartanya kepada kaum Muhajirin. Ya, tapi orang-orang Muhajirin juga tahu diri, tidak ada yang menerima tawaran itu. Bahkan sampai siap menceraikan istrinya untuk dinikahi oleh saudaranya kaum Muhajirin. Masya Allah. Nah, ini membuktikan bahwa memang dahulu tradisinya para sahabat-sahabat itu memang banyak istrinya, Pak, ta'addud. Karena ya mana bisa kita cerai sebagiannya untuk saudara kita kalau cuma satu, ya kan? Tidak mungkin dipotong, itu artinya minimal dua, ya. Dan inilah jamaah rahimakumullah, manifestasi iman dalam kehidupan kita. Karena tadi kita mengatakan bahwa visi kita di Hidayatullah ini adalah membangun peradaban Islam. Peradaban itu adalah manifestasi iman dalam kehidupan. Nah, salah satu manifestasi iman dalam kehidupan itu adalah al-ukhuwah al-imaniyah yang kita bahas tadi, dan Rasulullah SAW telah memberikan tuntunan kepada kita bagaimana merawat, menumbuhkan ya yang namanya al-ukhuwah itu sehingga terus terpelihara, menjadikan kita satu tubuh yang saling menopang antara satu dengan yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas hal yang kurang berkenan. Aku lupa lihat wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.